bilang bahwa kita pengen mengakomodir masyarakat dan sebagainya ketika menerima afirmasi dan pindahan. Tapi kita nggak berpikir bahwa bagaimana dengan zonasi yang 40% itu, itu minimalnya. Sementara kan dalam prakteknya ternyata banyak yang hanya tinggal sisa 17%, 6%, 8%. Pada akhirnya ya kita nunggu sampai besok kan. Nunggu sampai besok ya. Kalau misalnya memang ternyata keputusannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan, bisa langsung konsultasi ke Ombudsman supaya kemudian ada proses penanganan yang lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Betul Ibu Wali dalam hal ini untuk betul-betul melakukan evaluasi terhadap anak buahnya yang ada di lapangan supaya ini hal yang menurut saya sangat krusial ini tidak dilakukan. Dan yang kedua, ya jangan negeri oriented lah. Ya, ada solusi yang terbaik juga bagaimana supaya SPMB ini juga mensasar sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta yang kecil menengah lah. Ya, kalau memang negara harus hadir di situ, wali kota yang punya kemampuan untuk memberikan insentif, dampingan, pembiayaan, ya saya pikir tidak ada yang salahnya kalau wali kota hadir juga di sekolah-sekolah swasta dengan memberikan support dana operasional untuk supaya anak. Wali kota merasa tidak enak, nggak tertampung semua, bukan berarti wali kota harus mendirikan sekolah seperti SMA Siger, tapi ada jalan keluar juga di sekolah-sekolah swasta. Kemudian juknis yang dibuat oleh wali kota beberapa bulan lalu harusnya ditaati oleh kepala sekolah. Tapi ketika kepala sekolah tidak mentaati, artinya wali kota dilawan oleh kepala sekolah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsandi, Gunsanto. Hari ini saya mengunjungi kantor Ombudsman yang akhir-akhir ini sangat sibuk persoalan SPMB yang banyak kebocoran, mungkin ya dikatakan kebocoran atau enggak, tapi paling enggak di Ombudsman ini banyak pengaduan soal penerimaan yang menurut ini emak-emak atau ibu-ibu atau orang tua ini enggak fair gitu. Ada beberapa sekolah ya yang paling menonjol saya lihat di sini, banyak laporan tuh dari SMP 2 Bandar Lampung soal SPMB ini, soal kuota yang sesuai aturan itu juknisnya harusnya zonasi 40%, kemudian mutasi 4%, itu ada masalah gitu. Banyak fullnya di afirmasi dan prestasi juga ada akademik dan non akademik. Mungkin kita tanya lebih dulu ke Mas Nur Rahman, itu Kepala Ombudsman Lampung. Silakan Mas. Iya, jadi memang beberapa hari terakhir ini kita konsen terkait dengan penerimaan siswa baru khususnya SMP dan di Bandar Lampung ya. Karena memang banyak keluhan yang masuk ke kami, baik itu melalui WhatsApp maupun hadir langsung. Yang pertama memang pasca diumumkan jalur prestasi dan afirmasi kemarin kan gitu ininya kan banyak kemudian masyarakat yang bertanya-tanya karena dari sisi jumlah kuota sebagaimana diatur di Permendikbud dan juknisnya pemerintah Kota Bandar Lampung. Berapa persen Mas? Jadi kalau di juknisnya dikitukan kalau yang terkait dengan zonasi itu kan minimal 40%. Minimal 40%. Dan perpindahan itu maksimal 5%. Kan gitu mutasi itu ya? Mutasi kan gitu ininya kan. Nah, sementara kan dari sisi prestasi 25% sama afirmasi 30% kan gitu ininya. Nah itu memang bahasanya minimal, tapi kemudian dalam prosesnya yang sudah dilakukan di tahap 1 untuk pemerintah Kota Bandar Lampung itu banyak yang melampaui kuota yang ada, sehingga kemudian ketika kita bicara zonasi yang minimal 40% itu menjadi tidak terpenuhi, dan itu hampir terjadi di semua sekolah. Jadi sebenarnya tidak hanya di SMP Negeri 2, sampai SMP berapa? Semua 45 ya kalau saya salah. Nah itu ini semuanya melebihi, sehingga kemudian ketika kita bicara zonasi yang itu juga di dalam Permendikbudnya maupun di dalam juknisnya dinas yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang minimal 40% itu menjadi tidak terpenuhi. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan pada hari ini, karena masyarakat yang seyogyanya dia punya hak untuk dapat diterima sekolah jadi terabaikan.
Nah, tadi yang afirmasi ini 25% ya? Iya. Mas Nur ya? Iya. Kalau yang prestasi 30? 30. Iya. 30%. Nah, masalah yang timbul ini kan nggak bersamaan ya, penerimaan afirmasi, kemudian zonasi sama prestasi ini kan nggak bersamaan ya. Iya. Duluan yang mana, Mas? Ya duluan yang ini apa Afirmasi prestasi sama sama afirmasi. Memang seperti itu dah. Ya sebenarnya Permennya. itu kan aturannya aturan pemerintah daerah masing-masing. Jadi nggak ada ketentuan harus duluan bareng kemana. gitu nggak? Iya. Sebenarnya itu bisa kalau pengalaman provinsi kemarin kan itu dilakukannya serentak misalnya kan gitu. Nah, ini kan saya dengar ini kan zonasi ini menjadi turun dari 40 ada yang jadi 17% Mas ya. Iya. Dan variabel lah ya, banyak yang Iya. macam-macamnya ini ya. Menjadi turun segitu, sementara yang itunya jadi ditingkat. Apa karena dia bahasanya di Permendikbud itu apa karena afirmasi dan prestasi ini minimal 25 dan 30. Apa karena minimal jadi dia naikin dulu tanpa memenuhi kuota yang lain? Nah kalau bahasanya kan memang itu minimal ya. Jadi sebenarnya bisa lebih, tapi kan tentu harus diperhitungkan melebihi itu tidak bisa terus kemudian tanpa batas, tapi itu kan harus juga tidak boleh mengambil jatah dari yang lain, kan gitu ininya kan. Maka memang salah satu tadi hari ini kan kita juga langsung ketemu dengan seluruh kepala sekolah dan Kadisdik, termasuk tadi aja Pak Wakil misalnya, ya kita sarankan harusnya ke depan kalau mau seperti itu ya harusnya penerimanya serentak saja sehingga bisa dikalkulasi, karena kan salah satu alasan yang disampaikan misalnya pihak sekolah tadi, zonasi sudah diplot sesuai dengan ketentuan tapi ternyata pas dibuka dia yang daftar tidak banyak misalnya sehingga kuotanya tidak terpenuhi, kan gitu-gitu ininya kan. Itu kan harusnya bisa diantisipasi dengan dibuat serentak, atau kemudian kita tidak bisa bicara sendiri loh satu sekolah loh, tapi bicara SMP negeri di Kota Bandar Lampung, kan gitu, yang itu harusnya bisa disinergikan oleh dinas untuk kemudian tidak terjadi penumpukan di satu sekolah misalnya kan, tapi numpuk di sekolah lain. Nah, ini pakai aplikasi nggak sih sebenarnya, Mas? Mereka Pakai ini aplikasi. pakai aplikasi kan? Online. Online kan? Jadi kan Online, mereka iya. sebenarnya langsung tahu kan itu jumlah maksimalnya itu ya. Iya. Nah, artinya seperti yang kata Mas Nur tadi, bahwa minimal itu tanpa mengurangi hak yang lain kan Iya. gitu ya. Kalau hak yang lain memang ada kekosongan baru diisi, Iya. kan gitu. Nah, tapi yang kejadian sekarang ini adalah hak yang lain itu belum diisi, Sudah diambil duluan. Sudah diambil duluan, Iya. gitu ya maksudnya. Iya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, tadi kan Mas Nur ada rapat ya dengan Disdik Kota Bandar Lampung, Iya. kemudian kepala sekolah juga ya di sini. Iya, SMP sebenarnya ya? lebih kepada permintaan keterangan karena memang ada laporan di Ombudsman. Oh, jadi kita Ombudsman tidak meminta iya. keterangan itu Iya. kok seperti ini gitu ya? Iya. Oke, kita tunggu nanti kita teruskan. Saya mau ke Bapak Sekretaris Dewan Pendidikan Lampung nih, Mas Gino nih. Mas Gino, ini kan fenomena yang menurut saya sudah sering ya, sudah sering terjadi. Terus menjadi besar karena ada SMP unggulan ataupun SMA unggulan. Kalau dia nggak unggulan kan nggak ribut-ribut amat ini, Mas. Iya. Karena ada unggulan nggak seperti ini apa sih persoalannya yang nggak bisa diperbaiki kita ini, Mas? Ya, kalau saya melihatnya gini, Bang Ferdi dan seluruh pemirsa Gunsam Talk ya, harusnya kita melihat secara lebih makro ya. Kenapa Juknis ini dibuat? Kan turunannya dari Permenknas 3 2025. Kemudian turun ke Juknis Provinsi, Juknis Wali daerah. Kota, Dan Kota Bandar Lampung juga mengeluarkan Juknis 455 2026. Kemudian sekolah-sekolah secara mandiri juga membuat aturan turunan dari itu, dan kalau kita baca secara letterlek gitu, nggak ada yang berubah, konsisten ini mulai dari rujukan Permenknas 3 2005, terus turun sampai ke Juknis sekolah, bahwa penerimaan siswa baru, murid baru SPMB tahun ini kan sudah mengacu pada 4 jalur kan. Iya. Jalur pertama jalur afirmasi, di situ dikunci minimal 25%. Kemudian jalur yang kedua kuota Prestasi. jalur domisili. Domisili itu minimal 40%. Dan turun lagi ke jalur prestasi. Di situ tidak disebutkan minimal, tetapi bisa sampai dengan 30%.
Oh, bisa sampai 30%. Ya pokoknya jalur prestasi itu 30% dibagi dua, prestasi akademik dan non akademik. Kemudian ada tersisa 5% untuk mutasi. Oke. Nah, harusnya karena memang juknis tertulisnya sudah mengatur demikian, ya semestinya kepala-kepala sekolah ini tidak melakukan atraksi dong, tidak melakukan kreasi, praktek-praktek baru yang justru menjadi sumber masalah, gitu. Dong kita melakukan secara apa ya, rigid berdasarkan juknis yang ada aja sangat mungkin masih timbul persoalan karena perbedaan interpretasi, sosialisasinya yang terbatas. Nah ini kan belum lagi pemahaman masyarakat, dan kalau di tingkat pelaksana sendiri aja pemahamannya belum clear, apalagi di tingkat masyarakat. Nah, kita asumsikan ini pemahamannya clear, terus diolah gitu loh. Masih coba untuk dilakukan rekayasa-rekayasa yang justru itu akan, ya udah pasti menimbulkan persoalan. Contoh, dari sisi tempoh waktu kan memang, kembali lagi saya sebutkan tadi, kuota masing-masing jalur itu yang berhak menetapkan adalah kepala daerah. Artinya kabupaten kota untuk tingkat SD dan SMP. Tapi Jakarta kan sudah memberikan rujukan. Angka-angka tadi itu rigid sudah disebutkan secara valid. Afirmasi berapa, domisili berapa, Maksudnya, prestasi berapa. DKI ini mengikuti itu? Kemdikbud artinya sudah mengunci itu. Ada di Permendikbud. Di Permendiknas 3 2005 itu sudah mengunci itu. Nah, tinggal pemerintah daerah melakukan penetapan termasuk tadi kapan waktunya. Ini kan bukan merubah itu ya. Bukan merubah. Itu kan payungnya lebih tinggi. Betul, gitu loh. Bagaimana mungkin kepala sekolah melakukan praktek merubah kuota padahal aturan yang jauh lebih tinggi sudah mengatur tentang itu. Juknis yang dia buat sendiri, contoh kita ambil kasus SMP 2. Kepala sekolahnya mengeluarkan juknis tentang SPMB itu yang bahasanya relatif persis dengan Permendiknas maupun dengan keputusan Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Oh, dia sudah mengeluarkan juknis awal? Bukan, artinya turunan dari itu dan membuat aturan juga. Ya nggak tahu lah supaya menjadi pegangan panitia pelaksana kali ya. Nah, yang jadi soal kan afirmasi dan prestasi ini sudah gelombang pertama kan afirmasi dan prestasi. Jalur prestasi ini sudah diumumkan. Ternyata yang jalur domisili itu justru sebelum dilaksanakan gelombang kedua, kuotanya sudah dipangkas duluan. Nah ini kan jadi problematik yang sangat fatal menurut kita. Karena apa? Karena kita kan belum tahu berapa animo peserta yang daftar di jalur domisili ini. Masuk akal kalau jalur domisili itu kalau misalnya diumumkan bersamaan kuotanya tidak terpenuhi, kemudian maafnya ngomong ini kemudian kuotanya dialihkan ke jalur yang lain, masih masuk akal. Yang terjadi hari ini yang masih relatif masuk akal kan misalnya begini loh Bang Ferdi, jalur prestasi kan ada non akademik dan akademik. Kalau yang non akademik nggak terpenuhi kuotanya, dialihkan ke akademik. Yang akademik ini masih oke karena dalam satu rumpun. Lah ini yang domisili belum dibuka, kuotanya sudah dipangkas habis. Saya kira memang ini masyarakat harus wajar protes dan ini akan menjadi persoalan dan kita setuju dengan rekomendasi dari Ketua Ombudsman untuk kembali kepada juknis. Karena memang juknis inilah pegangan kita supaya tidak muncul persoalan. Nah, Mas, ini kreasi yang dilakukan kepala sekolah ini apa diamini sama kepala dinas modelnya atau mereka manuver sendiri? Nah, kita tidak bisa menduga ke sana. Tetapi kalau kejadiannya kelihatannya cukup masif, kalau kita lihat secara telisik lebih jauh, kuota domisili ini kan hampir semuanya terpangkas. Di semua sekolah. Semua sekolah. Artinya berarti ini jangan-jangan memang sudah ada pembicaraan sebelumnya. Kan kepala sekolah ini kan ada forumnya MKKS. Saya yakin keputusan ini pasti ngobrol dulu. Nah,
Bahwa ini disetujui oleh pimpinan atau mendapatkan arahan dari pimpinan, ya kita belum mendapatkan fakta tentang itu. Iya, Tapi iya, bahwa ini kejadiannya masif, hampir menyeluruh di seluruh sekolah Bandar Lampung, hanya variasinya aja berbeda-beda. Yang agak menonjol kan untuk domisili ini kan SMP 2 dan SMP 14. Iya. Yang kebetulan dua-duanya agak dekat dengan rumah saya ini. Gitu loh. Yang SMP 4 aman, SMP 4? Ya kelihatannya nggak terlalu menjauh. Kan tadi kita lihat SMP 2 tinggal menyisakan 17%. Iya. SMP 14 malah lebih rendah lagi kelihatannya, tinggal 12% kalau tidak salah. Angkanya mohon dikoreksi. Artinya memang ini jangan-jangan memang sudah berkoordinasi gitu. Nah, yang membuat kita terkaget-kaget atas dasar apa kepala sekolah punya kesepakatan untuk merubah kuota ini. Ini yang perlu ditelisik lebih lanjut dan diinvestigasi ya. Dan kalau memang dinas tidak memberikan persetujuan atau mereka yang tidak punya izin, ya selayaknya ini harus ditindaklanjuti betul. Dan kalau memang ternyata fraud, ada mens rea di situ, diniatkan untuk itu, perbuatan ya harus ada sanksi menurut saya. Supaya apa? Ini tidak boleh main-main. 1-2 orang aja masyarakat dirugikan, ini tidak bisa dihitung dengan persentase, Bang. Iya. Karena ini hak masyarakat, jangan sampai nanti atas kekonyolan ini laju kita normalisasi, tahun depan pasti akan begini lagi. Normalisasi akan begini. Kemarin Mas Gino, kan SMA juga sudah selesai ya. Ada rusuh-rusuh kayak SMP ini enggak? Nampaknya Kan sama SMA prosesnya. relatif lebih bagus ya. Lebih smooth, smooth karena ada kreasi ya, misalnya lewat jalur tes segala macam, terkesan ribet gitu kan. Yang muncul di wacana publik kan orang pinter sekarang nyari sekolah jauh lebih susah daripada orang miskin. Orang miskin dengan kartu miskin ada langsung masuk begitu ya. Tetapi relatif baik, hanya saja pada hari pertama karena online ketidaksiapan teknis yang itu juga menimbulkan persoalan. Dan ke depan ini harus juga bisa diantisipasi, tetapi proses selanjutnya relatif lebih bagus. Nah, harusnya kan SMP juga bisa berlaku sama. Juknisnya sudah fix, aturannya sudah jelas. Kok tiba-tiba kita dikagetkan dengan adanya manuver-manuver yang menurut saya juga tidak cerdas ini. Ya. Nah, saya kembali ke Mas Nur Rahman nih. Mas Nur, SMA kelihatannya lebih smooth nih. Apakah ada laporan juga yang sama seperti SMP ini, Mas Nur? Karena walaupun kan mereka pakai tes ya, kalau SMP kan nggak pakai tes nih. Nah, mereka pakai tes ini, ada nggak laporan-laporan yang kayak gini soal zonasi nih? Jadi kalau perbedaannya adalah apa itu namanya antara laporan di SMA dan SMP itu, kalau di SMP ini kan terkait dengan tidak terpenuhinya persentase kuota. Ya. Tapi kalau yang di SMA itu kan lebih kepada permasalahannya hanya kenapa dia tidak terima dan sebagainya. Maksudnya bukan dari persentase, tapi terkait dengan proses yang harus mereka jalani. Lebih kan rumit gitu loh ininya. Walaupun memang karena kan ini juga hal baru yang dilakukan kan gitu. Ya, jadi ketidakpemahaman atau mungkin kemarin juga sebenarnya ada juga satu kesalahan sekolah yang tidak menyontreng terkait dengan zonasi itu yang seharusnya dia diterima tapi ternyata tidak terima. Tapi kemudian setelah kita konfirmasi kan itu lebih kepada kesalahan teknis sekolah atau petugas. Tapi diperbaiki ya, Pak? Akhirnya diakomodir kan gitu. Kalau yang sekarang ini yang terjadi di SMA ini kan lebih kepada SMP, maaf. Itu kan lebih masif ya terkait dengan mekanisme prosedur yang karena hampir semua itu ya karena hampir semua sekolah SMP di Kota Bandar Lampung melakukan hal yang sama. Kalau dari hasil permintaan keterangan tadi kita menemukan ada persepsi yang keliru di pihak sekolah terkait dengan pertama mereka berstatement bahwa mereka nggak enak dengan begitu membludaknya antusiasme masyarakat yang mendaftar lewat jalur afirmasi kan gitu. Karena kan mereka menyampaikan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan jumlah siswa ya pendaftar kan. Cuman kan permasalahannya kan bukan masalah sebenarnya, bukan masalah enak sebenarnya. Tapi kan aturan main yang harus ditegaskan sehingga ketika mereka memenuhi persyaratan itu pun menurut mereka kan gitu ininya kan memenuhi persyaratan
walaupun melebihi kuota mereka menerima itu. Nah ini yang kemudian jadi masalah baru kan gitu ininya kan. Nah, Mas Nur, kan Ombudsman wajib meminta keterangan ya dari persoalan ini gitu. Hasil dari meminta keterangan itu kan hari ini ada kumpulan kepala sekolah, kemudian ada Kadisdiknya juga ya kan, ada apalagi yang lain lah mungkin asisten atau wali kota gitu. Apa sih yang diminta keterangan itu apa menurut? Yang pertama kita ingin memastikan terkait dengan bagaimana mekanisme dan proses yang berlangsung selama ini. Sesuai Permendikbud lah gitu. Karena kan kita melihat dari data yang kita ambil itu bahkan dari online-nya Disdik pun kan gitu kan. Sekolah itu ada banyak hal yang kita temukan yang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Juknisnya SPB Kota Bandar Lampung kan gitu ininya. Sehingga kita ingin mengetahui lebih jauh kenapa ini terjadi karena kan gitu ininya kan. Tadi sudah disampaikan, jadi apa itu namanya untuk zonasi 40% misalnya minimal ya. Untuk prestasi minimalnya 30%, afirmasi 25% dan perpindahan orang tua 5%. Itu 5% kan gitu ininya. Karena dalam prosesnya mekanismenya kan karena dalam tanda petik yang saya bisa saya simpulkan yang pertama mereka menerjemahkan bahwa ada keinginan dari kepala daerah dalam hal ini wali kota untuk kemudian bagaimana supaya mengakomodir masyarakat yang tidak mampu. Intinya beliau tidak ingin masyarakat Kota Bandar Lampung itu tidak sekolah. Kan gitu. Sebenarnya dalam sampai dengan titik itu ya bagus lah kan gitu ini. Benar. Nah, kemudian dia mau membantu masyarakat yang tidak mampu itu supaya bisa sekolah dengan bantuan seragam, baju dan tas dan sebagainya kan gitu ininya kan. Tapi kemudian ada menurut saya ada pemahaman yang keliru terkait dengan afirmasi karena itu kan bisa masuk afirmasi. Nah, karena memang regulasi di internal Pemkot itu akan memberikan bantuan untuk siswa afirmasi. Maka masyarakat berbondong-bondong mendaftar melalui afirmasi kan gitu. Syaratnya nggak lebih ketat sekarang ini, Mas Nur? Nah justru itu masalahnya. Kalau kita bicara di Permendikbud itu sebenarnya kan sudah jelas itu sebenarnya itu dilarang menggunakan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Oh udah dilarang? Iya kan gitu nggak boleh kan gitu ininya kan. Tapi dalam prakteknya di Juknisnya Kota Bandar Lampung itu menjadi salah satu syarat yang bisa dimungkinkan sehingga kemudian nampaknya ya kita belum masuk terlalu jauh kemudian banyak masyarakat yang menggunakan SKTM itu untuk kemudian mendaftar di afirmasi sehingga terjadi jumlah lonjakan yang begitu besar dengan semangat mengakomodir tadi akhirnya mengesampingkan ketentuan lain terkait dengan jumlah zonasi yang itu juga sebenarnya dibuat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sekolah itu untuk mendaftar. Jadi memang irisan antara afirmasi sama zonasi itu ya beda-beda tipis sebenarnya. Bisa jadi dia juga tanpa afirmasi pun juga bisa masuk zonasi. Bisa zonasi kan gitu loh masalahnya kan gitu kan. Nah masalah kemudian timbul karena apa ternyata di Kota Bandar Lampung dibuat 2 tahapan. Sudah diumumkan dulu afirmasi dan prestasi ini sudah daftar ulang tapi kemudian proses zonasi belum selesai. Kan jadi gitu. Kalau afirmasi ini boleh dia tinggal di masuk SMP 2 misalnya, tinggalnya di Teluk boleh kan? Di Teluk iya, karena kan dia yang penting kan terpenuhi persyaratan itu. Nah, masalahnya ini kan yang jadi kemudian ongkos, orang miskin nambah ongkos, apa yang mau biaya lagi gitu. Maka memang yang salah satu kita dorong sebenarnya kalau untuk yang ke depan kenapa enggak proses penerimaan itu ya serentak disesuaikan aja mau zonasinya, mau afirmasinya maupun ini supaya kemudian bisa ini dipetakan sebelum terjadi kericuhan ya maksudnya untuk kemudian ini mana nih karena kan tadi sempat ada masukan dari kepala sekolah misalnya mereka pernah melakukan itu tapi kemudian ternyata zonasinya menjadi tidak terpenuhi karena zonasi menjadi tidak terpenuhi. Misalnya kan karena apa mereka sudah menyisakan 20% tapi kan yang afirmasi sama pendidikan ini sudah ditutup ini kan gitu kan tinggal buka zonasi tapi ternyata zonasi sehingga harus bareng gitu ya ini kan gitu kan apa itu namanya rombelnya jadi tidak terpenuhi. Rombelnya, sebenarnya itu kan bisa juga disiasati kan sebenarnya kan zonasi kenapa zonasi itu dulu didorong kan sebenarnya yang itu juga sebenarnya substansinya adalah supaya setiap masyarakat itu bisa sekolah kan gitu kan.
Nah, harusnya kalau misalnya suatu sekolah ini zonasinya sudah katakanlah sudah terpenuhi, maka kan bisa ini dikomunikasikan dengan sekolah terdekat yang misalnya zonasinya belum terpenuhi, kan gitu ininya kan, supaya nah itulah peran dinas pendidikan dalam mengorkestra ini kan gitu loh, untuk supaya dari sisi rombelnya terpenuhi, tapi masyarakat juga terakomodir, tapi juga kemudian ada azas keadilan itu kan gitu ininya kan. Nah sekarang ini seolah-olah kan berjalan sendiri-sendiri kan gitu ininya kan. Sehingga kemudian ketika kan gini, bisa aja sebenarnya misalnya untuk sekolah-sekolah unggulan kalau di SMA kan dibuat nih seleksi duluan kan gitu ininya tentukan. Kalau di SMP kalaupun toh tidak begitu kan misalnya, kenapa enggak? Kalau di SMP 2 itu banyak berprestasinya, ya udah itu yang dinaikin. Tapi ada beberapa sekolah itu yang kalau mengacu pada tahun yang lalu afirmasinya itu prestasi yang daftar prestasi nggak ada, tapi afirmasinya hampir 90% misalnya kan gitu ininya kan. Itu kan sebenarnya bisa dipetakan dari awal, yang kemudian bisa mana untuk menutup kekurangan, mana yang lebih kan gitu loh ininya kan. Supaya intinya di satu sisi bahwa jangan sampai nanti rombelnya tidak maksimal itu terpenuhi, tapi di sisi lain amanat Permendikbud dan termasuk juknisnya itu juga terpenuhi. Ini yang terjadi saat ini pada akhirnya kan menjadi kegamangan kan gitu. Kalau mau dipaksakan sekarang kita bilang bahwa kita pengen mengakomodir masyarakat dan sebagainya ketika menerima afirmasi dan pindahan, tapi kita nggak berpikir bahwa bagaimana dengan zonasi yang 40% itu, itu minimalnya. Sementara kan dalam prakteknya ternyata banyak yang hanya tinggal sisa 17%, 6%, 8%. Malah lebih enak aturan main itu yang dilakukan ya gitu. Nah, bagaimana pendapat Mas Nur nih? Alangkah baik-baiknya apakah afirmasi itu masuk di zonasi aja gitu. Jadi nggak dari luar-luar itu main di afirmasi. Biar lebih fair gitu. Karena sekolah di satu tempat itu kan harusnya untuk lingkungan di situ gitu. Kalau afirmasi ini dijadikan alasan orang miskin tadi yang dikatakan miskin, tidak mampu lah, bukan miskin misal, tidak mampu, ini jadikan alasan dia mau masuk sekolah unggulan walaupun tinggalnya di Panjang, kan jadi problem ini Mas. Ya justru itu sebenarnya, karena kalau ini kan itu sudah ada di Permendikbud kan gitu, terkait dengan tetap ada dipisahnya. Tapi itu sebenarnya bisa disiasati juga oleh dinas terkait dengan proses penerimaannya. Jadi harus diserentakkan sehingga kita dalam hal ini sekolah itu bisa memilih dan memilah mana yang memang itu bisa masuk kategori afirmasi, mana yang bisa zonasi, karena beririsan. Khusus untuk Kota Bandar Lampung, kenapa misalnya masyarakat berbondong-bondong masuk afirmasi? Kita tadi mendapat penjelasan karena ternyata ada bantuan untuk siswa afirmasi ini oleh pemerintah kota. Ya, jadi bukan bayar, bukan bantuan seragam, sepatu, tas dan sebagainya kan. Nah, ini yang miskin banyak juga kali Mas ya. Nah, justru itu yang jadi masalah. Maksud saya bukan ini tidak baik ya. Ini perlu juga ditinjau ulang. Apakah kemudian justru malah kita harus membatasi itu untuk siswa afirmasi? Kan bisa juga zonasi tapi dia juga tidak mampu kan gitu loh. Ininya kan begitu ininya kan. Gitu. Iya, sehingga kemudian harusnya didorong supaya juga kemudian masyarakat tidak hanya kepingin masuk ke afirmasi karena ada bantuan itu, iming-iming bantuan, tapi bisa aja nanti misalnya pemerintah karena punya atensi, kepala daerah punya atensi yang baik terhadap siswa tidak mampu, ya misalnya dibuat aja bantuan untuk siswa tidak mampu dengan menunjukkan SKTM, terlepas bahwa dia masuknya lewat jalur zonasi maupun afirmasi kan gitu ininya kan. Karena sekarang kan akan agak rancu dan ada kekhawatiran juga dari pihak sekolah kalau kemudian kita perbaikinya ini dengan misalnya menyesuaikan jumlah afirmasi yang 25% tadi kemudian mengeluarkan sisanya misalnya. Kan gitu, itu sebenarnya bisa juga dilakukan, yang kemudian ini diberi waktu untuk mendaftar di zonasi. Kemungkinan besar mereka tetap mungkin 50% lebih lah akan keterima, karena memang masyarakat yang tidak mampu diafirmasi ini ya sekolahnya ya rumahnya ya di dekat situ. Cuman kan pertimbangan sekolah kan kalau dia dikeluarkan mereka pasti akan dikomplain karena apa? Mereka tidak mendapat bantuan itu. Ya itu yang salah satu tadi dalam diskusi untuk menyelesaikan ini itu juga muncul. Nah terus gimana mereka akhirnya mengatasinya seperti apa? Apakah akhirnya harus dikurangi persentase yang kelebihan ini
untuk dipindah ke persentase yang sebenarnya dijonasi, apakah memang mereka akan tetap mengumumkan seperti itu? Karena kan pasti ada tuntutan juga nih, saya sudah diterima, Ya. tiba-tiba nggak jadi diterima, kan pasti ada protes. Maka memang kami kan dalam konteks sebagai lembaga pengawas, Iya. pertama kami hanya memastikan bahwa proses itu sesuai dengan aturan. Artinya ini sekarang ditemukan ada permasalahan, kan gitu ininya kan. Nah kami juga harus lebih bijak mensikapi itu, Ya, walaupun bukan berarti kemudian mengakomodir yang ada ini sebagai sebuah kesalahan yang kemudian ya udah Dilegitimasi. perbaikan tahun ke depan ya nggak begitu Dinormalisasi. juga kan begitu ininya kan. Tapi kami ingin mendorong bahwa yang pertama tadi beberapa opsi yang kami berikan. Pertama tadi kita tidak mengulang tapi memverifikasi ulang terkait dengan apa yang memang sudah dilakukan itu supaya kemudian ya sudah yang misalnya kelebihan diafirmasi ini disesuaikan dengan jumlah kuota yang 25% itu, sisanya ini Bisa nggak masuk diminta zonasi? masuk zonasi kan gitu ininya kan gitu kan. Yang kedua juga catatan kita adalah terkait dengan transparansi. Harusnya di jalur prestasi itu juga harus dibuka dong nilainya supaya kemudian ada transparansi. Kan kami juga mendapat laporan mereka hanya berdasarkan jumlah aja. Rankingannya itu tidak berdasarkan tidak Nilai. dimunculkan sebenarnya nilainya berapa. Harusnya kan sebagai bentuk transparansi penerimaan itu harus dibuka sehingga orang juga sadar loh nilai saya memang tidak diterima karena kalah dengan yang lain misalnya kan begitu. Nah ini juga menjadi catatan kita. Nah prestasi itu apakah nggak diverifikasi sama mereka bahwa benar Nah mereka prestasi? kalau informasinya sih sudah diverifikasi, tapi sejauh mana kita belum masuk sampai Nggak malu masuk situ ya. Terus apa Hanya lagi? kemudian opsi kita itu tadi. Yang kedua, ya kita menutup mata dengan permasalahan tadi, tapi kemudian kita tetap dorong bahwa hak masyarakat yang zonasi 40% itu tetap dibuka. Yang itu berimplikasi terhadap penambahan jumlah rombel. Ini dibukanya kapan? Udah dibuka? Yang mana Zonasi ini? Ini harusnya diumumkan tadi jam 1. Membuka pendaftarannya ya? Bukan penerimaannya sudah daftar ya? Mereka sudah ada. Sudah. Harusnya hari ini pengumuman. Harusnya pengumuman. Maka Terus tadi ditunda. berdasarkan berita acara yang kita sepakati, kita minta itu ditunda sampai besok untuk kemudian cari jalan keluarnya. Nah, terkait dengan opsi-opsi tadi itu mana yang diambil, kita serahkan sepenuhnya. Karena tadi kan sebenarnya juga sudah cukup lengkap ya, ada semua kepala sekolah, ada Kadisdik, ada Pak Wakil Wali Kota, kan itu ada Pak Asisten yang Wali kota nggak hadir ya lagi luar kota ya? yang bahkan ada BBMP karena kan kita minta terkait dengan pendapatnya terkait dengan bagaimana kalau kemudian ada penambahan rombel. Sebenarnya karena kan di Permendikbud itu sebenarnya sudah diatur jumlah rombel itu kan maksimal setiap satuan pendidikan itu hanya 11. Satu kelasnya misalnya 32, misalnya maksimalnya kan gitu ininya kan. Nah, kalau kita lihat kuota yang paling banyak masuk misalnya yang di SMP Negeri 2 misalnya itu kan rombelnya juga cuma 10 misalnya begitu ininya kan gitu kan. Kita kasih opsi-opsi itu untuk kemudian bisa nggak ini misalnya menjadi 11 kan kemudian karena kan kalau dari kita lihat kalau dari 10 rombel yang dibuka masing-masing maksimal 32 berarti ada 320 siswa yang diterima. Iya. Kalau kita spesifik ngomongin Iya. SMP 2 nih kan Iya, gitu, iya, kan, gitu. Artinya kalau diambil 40% berarti sekitar untuk Yonasi itu kan sekitar 170 berapa ya? 172 lah ya. 40 kali 320? Iya, kan gitu. 120-an. Lebih dong. Iya, 130 hampir Ya, 128. Nah, kan gitu kan. Sementara kan mereka tinggal sisanya 55. Artinya masih ada sisa 70-an yang 73-an. memang belum Ya, terakomodir kan terakomodir. gitu lah ininya kan gitu kan. Maka kita ya udah monggo saja. Sebenarnya kan ya kita hanya mengingatkan bahwa ini ada aturan yang tidak hanya aturan ini kita tidak hanya pusat loh yang buat, tapi itu juga aturan kepala daerah dalam ini surat keputusannya Bu Wali sebenarnya itu kan gitu ininya kan yang itu bahkan mensyaratkan misalnya untuk zonasi 40%. Kita berharap sih kepada distrik untuk ya teknisnya Memenuhi seperti itulah ya. apa, tapi kita Silakan, minta ya. untuk dipenuhi kan. Gitu. Oke, sebelum nanti kita tutup, Mas Gino, bagaimana menurut Mas Gino ini saran seperti ini yang tadi
Mas Nur Rohman itu meminta keterangan dari kepala sekolah dan Kadisdik bahwa tetap harus dipenuhi nih. Kalau mereka karena nggak enak ini gimana Mas Gino ini di Dewan Pendidikan? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, semestinya ketika Juknis turunan dari Permendiknas 3 2005 itu dibuat, pemahamannya itu harus secara utuh itu sudah dipahami. Contoh misalnya begini, di dalam Juknis, di dalam Permendiknas 3 2025 udah jelas diatur bahwa untuk sekolah itu paling tidak menampung 80% 80% dari kuota total kuota itu orang di sekitar sekolah. Oh, zonasinya orang sekitar sekolah. Iya, karena Itu ini kan itu ada. oh iya diatur. Jiwanya itu supaya apa? Supaya memang orang itu tidak, yang miskin pun tidak berat gitu loh. Kalau orang miskin harus sekolah yang jauh. Yang tidak mampu kan keluar ongkos lagi. Iya, kalaupun dia sekolah di unggulan berarti dia nggak miskin. Itu sebenarnya. satu. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi secara makro itu harus ditangkap. Ada pesan bahwa 80%. karena 40 dari domisili, 30 dari afirmasi. Kan memang sudah hampir 80. Afirmasi 25. 25 ya, ditambah yang prestasi. Nah, tadi tentang fasilitas-fasilitas kan sangat mungkin juga sebenarnya orang miskin yang kurang mampu juga punya jalur lewat jalur prestasi. Karena memang dia pinter. Itu satu. Betul. Yang kedua, terkesan sekali SPMB ini negeri oriented. Oh? Yang kita pikirkan itu tadi Bu Wali kan nggak enak. Kalau ini nggak diterima semua, sekolah-sekolah juga mengapresiasi jumlah pendaftarnya begitu banyak, kemudian nggak enak kalau nggak diterima. Loh, kalau kita fix dengan jumlah kuota yang sudah ditetapkan masing-masing sekolah juga, kan kita harus memikirkan keberadaan sekolah swasta juga dong. Kalau semuanya harus ditampung di sekolah negeri, loh, Ya kan? sekolah-sekolah swasta yang sudah punya izin operasional. Kalau pemerintah kan berjalannya dengan aturan, Mas, bukan dengan nggak enak kan? Ya makanya itu, artinya ini kan harus dipahami bahwa sekolah-sekolah swasta itu juga untuk layak hidup juga. Iya. Oleh karenanya tata kelola sekolah kita ini harus betul-betul komprehensif memikirkannya, diajak semua ngomong, swastanya diajak ngomong, madrasahnya diajak ngomong, sekolah umum reguler kita diajak kumpul semua untuk menentukan kuotanya itu, sehingga tidak ada kekhawatiran yang Bu Wali tadi semuanya harus kita masukkan sekolah negeri. Saya pikir kita juga tidak sepakat dengan omongan Bu Wali kalau semuanya masukkan sekolah negeri. Kan tidak harus di sekolah negeri kan? Nah, apa ini? Harus di sekolah swasta juga kan nggak ada masalah gitu. Mas Gino dengar nggak yang Jawa Barat? Jawa Barat kan kasih peluang ke negeri, ke swasta. Betul. Ada kerjasama. Betul. Apa yang dimaksud Mas Gino seperti Oh itu? iya, Nanti jadi disubsidi aja kalau dia nggak negara mampu. ini harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya dimanapun dia berada. Kalau berpikirnya kita cuma negeri oriented, ini juga tidak adil dong. Karena kalau sekolah itu sudah punya izin operasional, kita berhak untuk membinanya, untuk dia bisa hidup gitu. Nah, kalau jumlah kuota sekolah negeri tadi sudah dihitung dengan fix, berdasarkan jumlah lulusan SD itu berapa, lulusan madrasah sana ibtidaiyah itu berapa, kan nanti akan ketahuan. Oh, sekolah negeri sebaiknya supaya sekolah swasta ini juga hidup, berapa daya tampungnya. Nah, kalau solusi yang diberikan oleh Pak Nur tadi sebagian daripada solusi, nanti akhirnya kejebak juga sekolah-sekolah akhirnya nambah kuota kan. Enggak Yang adanya 10 kelas, ruang kelas jadi 11 kelas, jadi 12 kelas, itu kan modus lama yang sudah harus ditinggalkan sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya dari awal kita berharap ya pola main kita, aturan regulasinya ya Juknis, nggak usah banyak berpikir yang lain, bahwa nanti hasil evaluasi kita ternyata Juknis ini belum mampu mengakomodir semua kepentingan, ya kita perbaiki untuk menjadi rekomendasi Juknis tahun berikutnya, bahwa kita setuju no child left behind, tidak boleh ada anak yang tertinggal sebagaimana Nggak sekolah. gagasan Bu Wali tadi. Tetapi harus dipikirkan juga bahwa Jangan sekolah melanggar itu aturan. bukan hanya sekolah negeri, jangan juga pakai melanggar aturan. Ya, Makanya jadi ini ya siapin aja anggarannya kalau memang ada kuota bisa duitnya bantuan, ke swasta. kasih ke swasta. Seperti Jawa Barat. Jawa Barat kan gitu. Betul. Kalau nggak ketampung di negeri, kasih ke swasta, swasta gini dibiayai. Pak Ferdi, Mas Ya. Nur juga. Sekolah swasta kan kadang-kadang dikonotasikan ini kan sekolah mahal. Nggak semua juga mahal. Tapi kalaupun toh itu ada yang mahal, ada yang nggak mahal. Kalau mereka diajak serta,
Kan sekolah swasta bisa ikut share. Kamu Iya. bisa nggak memberikan beasiswa? Iya. Kamu nggak bisa meringankan beban. Separuh-separuh Saya lah. kasih sekian, Ah. kamu ngurangi. Nah ini kalau diajak ngomong. Nah hari ini kita ribut seolah-olah SPMB itu hanya negeri oriented. Saya pikir ini juga tidak sepenuhnya benar. Oke. Gitu. Mas Nur, ini terakhir Mas Nur. Ya dari keterangan tadi meminta keterangan, kemudian Mas Nur memberikan saran atau solusi. Bagaimana jika ini tidak dilakukan? Ombudsman ini apa langkah yang harus dilakukan? Kan Ombudsman juga punya aturan main, job desk sendiri ya. Jika saran tadi bukan sebenarnya saran itu cuman apa ya, mengawasi sesuai nggak dengan peraturan kan gitu, bukan buat saran sendiri kan, bukan kan, sesuai peraturan. Nah, kalau mereka tidak mencermati dan tidak mentaati itu, sementara sudah diberi keterangan ada Permendikbud dan ada Juknis, apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Jadi kami memang tadi ke sana itu pertama karena mensikapi fenomena yang rame selama ini kan. Itu kan keributan ini sudah di media sosial sudah cukup luas. Iya, udah viral. Yang kedua juga kemudian kita menindaklanjuti laporan masyarakat karena ada yang sampai dengan tadi pagi itu kan karena nambah terus ini kan gitu. Iya, kan. iya. Sudah ada sekitar 11 laporan yang masuk terkait dengan itu. Langsung ke sini ya. Maka memang kami kemudian menyarankan pertama tadi itu terkait dengan penundaan ini harus diselesaikan dulu sebelum nanti kemudian semakin besar kan gitu. Maka kita minta karena pada hari tadi kita mulai pertemuan itu jam 9 dan harusnya diumumkan jam 1, kita minta tunda sampai besok. Yang kedua, kami ingin masalahnya sebenarnya harapannya selesai pada hari ini supaya kemudian tidak berlanjut ke laporan berikutnya. Tapi kemudian karena ini memang ranahnya kan ranah dinas dan Pemda yang untuk kemudian menyelesaikan masalah ini kan, tentu kita dorong sesuai dengan aturan, jangan juga membuat menyelesaikan masalah dengan masalah baru kan gitu ininya kan. Maka kita sudah sampaikan kalaupun toh nanti pada akhirnya besok misalnya ternyata tidak menindaklanjuti apa-apa yang dan tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada hari ini, maka kita kemungkinan ya tetap akan mengeluarkan tindakan korektif yang itu juga nanti tidak hanya ke sini ya, tapi kan itu jadi sampai ke kementerian. Sampai kementerian? Iya. Kan itu gitu bentuknya apa, rekomendasi? Belum. Oh, belum. Jadi kalau kami itu yang pertama namanya saran, walaupun kalau di bahasa LHP itu tindakan korektif. Kalau kemudian ternyata itu tidak dilaksanakan, baru nanti kan kita kasih waktu 30 hari biasanya kan sesuai dengan regulasi internal kita. Kalau itu memang tidak dilaksanakan, maka kemudian barulah itu nanti keluarnya namanya rekomendasinya Ombudsman yang itu wajib dilaksanakan. Wajib karena aturan gitu loh, Ombudsman ya. Nah, maka memang tadi kita dorong supaya kemudian ya apapun itu untuk saat ini ya terkait dengan segala macam permasalahan yang ada, zonasi itu ya nggak bisa ditawar lagi, minimal sudah ketentuan di Permendikbud dan di ini. Tidak ada tawar-menawar lah ya. Kita minta masalah teknisnya bagaimana, apakah pengulangan lagi atau penambahan rombel lagi, ya itu udah teknis sebenarnya mereka lah. Karena kan sebenarnya mereka sudah tahu dan paham loh. Juknis ini kan dibuat tanggal ditandatangani sekitar bulan Maret. Kan 2026. Maret 2026. Artinya kan mereka udah lama. Harusnya sudah memahami aturan itu. terkait dengan aturan itu kan supaya tidak terulang. Nah, kita seperti itu sih. Jadi kita akan nunggu sampai dengan besok apa yang akan dilakukan oleh dinas. Karena menurut kami sudah memberikan cukup banyak alternatif, kami memberikan masukan, gambaran, tinggal pelaksananya itu kan ada di mereka gitu loh, ininya kan gitu. Tapi bukan berarti terus kita akan lepas tangan. Kita akan lihat apa yang dilakukan kan gitu ya. Termasuk sebentar masalahnya, nundanya cuma 1 hari nggak nyampe ini. Iya kan sebenarnya kan ini kan bukan terus kemudian besok sudah harus diputus, tapi paling tidak misalnya nih yang kalau kami kan masih ada waktu untuk misalnya ada pembukaan tambahan waktu pembukaan pendaftaran misalnya kan begitu-gitu ininya kan, tapi menunda dalam konteks untuk apa yang akan dilakukan, bukan terus kemudian besok siang itu sudah selesai gitu loh. Substansinya bukan itu. Jadi kita minta besok itu bukan terus masalahnya udah selesai, tapi lebih kepada menunda untuk kemudian sampai dengan besok itu apa tahapan apa yang akan dilakukan, karena kan masih ada waktu ini. Kalaulah misalnya opsi tadi ngambil pokoknya kemudian kita ambil afirmasi tetap 25%, sisanya kemudian
diberi kesempatan untuk mendaftar melalui yonasi misalnya begitu kan, itu kan juga bisa gitu loh, supaya kemudian juga ada prinsip keadilan di situ kan gitu ininya kan. Nah, itu besok itunya. Maka kita akan melihat apa yang diputuskan, karena apa yang tadi akan dilakukan mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka, karena tadi kita tinggal untuk memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan permasalahan itu. Langkah-langkah apa kan, step-stepnya, alternatifnya sudah kita sampaikan, tinggal monggo silakan mana yang terbaik untuk mereka. Tapi tetap dalam koridor kita minta 40% itu tidak tetap ikuti peraturan. Tinggal cara mereka mengatasi itu. Nah, ya. Karena mereka sudah menjalankan sesuatu hal yang tidak sesuai aturan, ya ada dampak kan gitu. Nah, dampaknya harus dihadapi kan gitu. Oke Mas Nur, ini yang terakhir soal bagaimana menjelaskan kepada para ibu-ibu ini, emak-emak ini, terutama emak-emak kan, kalau bapak kan agak kurang nih, yang lapor ke sini, kemudian yang ribut-ribut, rombongan ribut-ribut, bahwa seperti apa sih mereka ini? Apakah mereka ini harus menunggu ataukah mereka pasrah aja? Ya, kita pada akhirnya ya kita nunggu sampai besok kan. Nunggu sampai besok ya. Kalau misalnya memang ternyata keputusannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan, bisa langsung konsultasi ke Ombudsman untuk supaya kemudian ada proses penanganan yang lebih cepat. Lebih cepat. Oke, Mas Gino, seperti apa nih saran untuk para wali murid ini? Ya. Dan pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung nih. Yang pertama menurut saya wali kota Bu Eva, Bunda Eva tidak boleh lepas tangan dari peristiwa ini, harus secepatnya melakukan evaluasi apa sebenarnya yang terjadi, kenapa sekolah berani ngambil inisiatif untuk melanggar juknis yang sudah dikeluarkan, ditandatangani langsung oleh wali kota. Itu yang pertama, supaya ya tidak terulang ke depan, karena ini secara telanjang menurut saya agak nekat ya, sekolah-sekolah ini berani melanggar aturan wali kota yang di Bandar Lampung semua orang memelototi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ombudsman sudah memberikan banyak solusi alternatif. Kita minta semua sekolah menggunakan jalur informasi apapun untuk menyampaikan pesan ini kepada sekolah, kepada wali murid, kepada orang tua murid, sampai nanti ketika ada progres penyelesaian terhadap persoalan ini, ada wali murid yang berpotensi dirugikan, tidak mendapatkan haknya. Karena apa yang sudah dilakukan ini kan bukti diskriminasi, mengenakkan kelompok yang lain dengan merugikan kelompok masyarakat yang lain. Oleh karenanya, lewat jalur apapun lah yang bisa ditempuh, karena waktunya juga sudah sangat terbatas, seluruh masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang komprehensif, jelas, tegas, sehingga tidak kembali dirugikan yang kesekian kalinya. Dan kita berharap betul Ibu Wali dalam hal ini untuk betul-betul melakukan evaluasi terhadap anak buahnya yang ada di lapangan, supaya ini hal yang menurut saya sangat krusial ini tidak dilakukan. Dan yang kedua, ya jangan negeri oriented lah. Ya, ada solusi yang terbaik juga bagaimana supaya SPMB ini juga mensasar sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta yang kecil menengah lah. Ya, kalau memang negara harus hadir di situ, wali kota yang punya kemampuan untuk memberikan insentif, dampingan, pembiayaan, ya saya pikir tidak ada yang salahnya kalau wali kota hadir juga di sekolah-sekolah swasta dengan memberikan support dana operasional untuk supaya anak-anak kita itu, niat kita supaya tidak ada yang tidak sekolah, itu betul-betul bisa kita wujudkan bersama. Oke. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Pemirsa Guncantok, tadi udah kita dengarkan keterangan dari Kepala Ombudsman Lampung, Pak Nur Rahman Yusuf, dan Mas Gino dari Sekretaris Dewan Pendidikan seperti apa soal SPMB ini. Dan Mas Nur Rahman tadi mengatakan bahwa sampai besok mereka sudah punya jalan keluar memenuhi kuota 40% zonasi. Dan domisili domisili 40% domisili bisa terpenuhi, karena itu sudah aturan. Jika tidak terpenuhi, tidak dilakukan, sudah ada aturan di regulasi yang di Ombudsman ini untuk memberikan rekomendasi rekomendasi atas
ketidaktaatan terhadap peraturan. Dan menurut Mas Gino tadi mengatakan bahwa nggak selalu negeri oriented. Jawa Barat sudah menggunakan, itu gubernurnya malah sudah menggunakan bahwa masuk swasta dia juga menanggung yang tidak mampu, dia tanggung juga, dia subsidi juga. Begitu juga kalau wali kota merasa tidak enak, nggak tertampung semua, bukan berarti wali kota harus mendirikan sekolah seperti SMA Siger, tapi ada jalan keluar juga di sekolah-sekolah swasta. Kemudian juknis yang dibuat oleh wali kota beberapa bulan lalu harusnya ditaati oleh kepala sekolah. Tapi ketika kepala sekolah tidak mentaati, artinya wali kota dilawan oleh kepala sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi